yang narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno ini politik rendahan, politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata ya. Kita punya tanggung jawab sebagai partai politik pengusung Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik. Sejak awal saya sudah menduga bahwa segala sikap dan tindakan aneh yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan itu hanyalah sebuah trik, hanyalah sebuah upaya bagaimana agar dirinya terus menjadi perbincangan publik. Pada intinya dia mau melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi. Nah, pernyataan dari Bapak Anies Baswedan ini menurut saya teman-teman sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan di DKI Jakarta. Maka sikap yang bijaksana adalah kurang-kurangilah mengangkat opini tentang Pak Anies Baswedan. Karena kita menginginkan sosok pemimpin bangsa selanjutnya benar-benar cinta NKRI, dan itu bukanlah sosok Anies Baswedan. Tahun 2024 kalau Indonesia mau maju harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menilai sikap PDIP Perjuangan menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, iwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato, hingga tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Saling sindir PDIP Nasdem berlanjut, pengamat sebut kontraproduktif. Fraksi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat dinilai kontraproduktif. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan meski telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hingga kini Nasdem masih bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut Bawono, keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan capres merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, deklarasi capres harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. Minggu 9 Oktober lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem setelah
partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hasto menyebut istilah biru keluar dari pemerintahan. Pengamat politik yang juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menilai aksi saling sindir PDIP dan Nasdem merupakan hal yang wajar. Apalagi pencapresan Anies menurut Arif juga menyiratkan keberanian partai pimpinan Surya Paloh itu. Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024. Kedua partai telah mengisyaratkan akan berada di poros yang berbeda. Meski begitu, dia menilai perbedaan sikap pimpinan kedua partai sebagai bentuk rivalitas politik yang biasa terjadi dalam politik. Saling sindir antara petinggi PDIP dan Nasdem ini berlanjut dengan munculnya desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Nasdem dan koalisi. Pada Senin 10 Oktober, Forum Diskusi Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot 3 menteri kader Nasdem. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Relawan Jokowi menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi. Lebih jauh, Johnny berpendapat pemilihan calon presiden atau capres oleh partai politik adalah hal yang lumrah. Kenyataannya belum ada capres definitif sampai saat ini, juga mengacu pada perundang-undangan. Karena itu, dia menilai pernyataan yang dilontarkan relawan Jokowi dapat berdampak pada polarisasi kehidupan sosial masyarakat. Anies Capres 2024 dikaitkan banjir Jakarta. Sentilan PDIP dibalas Nasdem berpikir jangan sempit. Sentilan PDI Perjuangan terkait Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dibalas Partai Nasdem. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Nasdem dikaitkan dengan banjir Jakarta. Sentilan itu dilontarkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Dia menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 tidak ada kaitan sama sekali dengan banjir Jakarta. Zulfan lalu meminta Sekjen PDIP Perjuangan tidak berpikiran sempit. Menurut Zulfan, pernyataan Hasto tersebut tidak relevan. Pasalnya, bencana yang mendadak terjadi jangan disangkut pautkan dengan persoalan politik. Tak hanya Zulfan Lindan, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim juga merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Anies Baswedan. Hasto menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Hermawi Taslim menegaskan Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Hermawi mengaku heran dengan beberapa pihak yang mendesak Nasdem agar keluar dari kabinet Jokowi Ma'ruf setelah mendeklarasikan Anies. Hermawi menuturkan pencapresan Anies tak memiliki kaitan dengan pemerintahan Jokowi. Ia lalu menyinggung parpol yang dulunya menjadi lawan politik Nasdem dan PDIP namun tak dipersoalkan oleh Hasto Kristianto. Hermawi lantas mempertanyakan kapasitas Hasto mengkritisi keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies lalu mengganggu konsentrasi pemerintah. Menurut Hermawi, hingga saat ini pemerintah belum menyatakan merasa terganggu atas deklarasi tersebut. Koalisi pengusung Anies belum terbentuk, masih terkendala cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan Demokrat dan PKS belum menyepakati ihwal sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Demokrat dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan menurut Willy, hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. Namun Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal cawapres yang bakal mendampingi Anies. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Dia mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Terpisah, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengakui bahwa rencana koalisi partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam tahap pembahasan cawapres.